Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Ratnamalia dari kelas 1B S1 Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan isu yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Penyebab terjadinya korupsi ada berbagai macam, tergantung konteksnya, seperti yang kini marak di Indonesia. Kasus korupsi banyak dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan. Pada faktanya, korupsi bisa terjadi dari hal paling sederhana sampai yang paling kompleks. Namun, acap kali terabaikan dan seiring berjalannya waktu menjadi kebiasaan yang dianggap normal. Tanpa mereka sadari, tindak korupsi sekecil apapun sesungguhnya telah merugikan orang lain. Secara sederhana, ada dua faktor penyebab terjadinya korupsi dari setiap segi kehidupan, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan fakta empirik hasil penelitian serta dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan dan kesetaraan sosial. Hal ini berakibat pada perbedaan antar kelompok sosial kian tajam terlihat. Faktor penyebab korupsi dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor penyebab terjadinya korupsi yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang. Hal ini ditandai dengan sifat manusia yang terbagi menjadi dua aspek, yakni berdasarkan aspek perilaku individu, yaitu ada sifat tamak atau rakus. Tamak adalah sifat manusia yang selalu merasa kurang dengan apa yang telah dimiliki, atau biasa pula disebut kurangnya rasa bersyukur. Orang tamak memiliki hasrat untuk menambah harta dan kekayaan dengan melakukan tindakan yang merugikan orang lain seperti korupsi. Korupsi sudah menjadi fenomena yang banyak ditemui di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di kalangan pemerintah. Hal ini sangat bertentangan dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat mengikis moral bangsa yang telah terbentuk sejak lama. Kita dapat melihat dari segi kehidupan sosial, yaitu terkikisnya budaya rasa malu. Contoh kasusnya ketidakadilan di Indonesia adalah banyak kasus korupsi yang menyeret pejabat publik seperti kepala daerah, anggota legislatif, para anggota kabinet, dan politisi partai politik yang merugikan. Indonesia merupakan negara besar yang memiliki musuh besar yaitu korupsi. Korupsi di Indonesia sudah banyak mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Korupsi juga telah mengakibatkan kerugian material keuangan negara yang sangat besar dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Pemerintah tidak pernah melihat bagaimana nasib-nasib rakyatnya, khususnya para wakil rakyat yang seharusnya menyejahterakan dan memajukan negara, akan tetapi para wakil rakyat justru memanfaatkan kedudukan mereka dengan menenggelamkan atau melakukan korupsi. Wakil rakyat hanya bisa memeras, mengambil apa yang menjadi hak rakyat. Tapi para wakil rakyat atau pejabat negara tidak pernah memperdulikan keadaan dan situasi rakyatnya. Pejabat negara hanya bisa melakukan korupsi tanpa melihat dan peduli dengan keadaan rakyat atau masyarakat. Pada kenyataannya, itulah yang menjadi cerminan pemerintahan kita di Indonesia yang sebenarnya banyak merugikan negara dan rakyat.
Korupsi seperti sudah menjadi budaya di negara Indonesia ini. Korupsi sulit untuk diberantas di kalangan pejabat ataupun wakil rakyat karena ketidakpuasan dan keserakahan terhadap apa yang dimilikinya. Ini terjadi karena kurangnya menghayati Pancasila yang menjadi dasar negara, terutama sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang kita pahami mengenal sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial, ini sangat berhubungan dengan kesejahteraan seluruh rakyat. Keadilan dianggap sebagai nilai keutamaan istimewa dalam kehidupan sehari-hari, sebab keutamaan ini menurut tindakan-tindakan yang dengan kehidupan manusia diatur dengan benar. Tindakan ini mencakup perlakuan terhadap diri sendiri sesama dalam kebersamaan. Korupsi termasuk salah satu buah pahit ketidakadilan karena telah melibatkan semua lapisan masyarakat. Keadilan dalam bidang hukum positif, politik, pendidikan, kesehatan, kepegawaian, dan bidang-bidang lain sangat memperhatikan negara kita. Keadilan tidak lagi disadari dan dihargai sebagai salah satu nilai mutlak dalam hidup sosial. Keadilan merupakan tingkah laku manusia yang terkait dengan hak seseorang. Dimensi sosial dalam keadilan tak tersangkalkan dalam hidup sehari-hari. Apabila keadilan dilihat dari sebagai keutamaan yang berusaha memenuhi hak orang lain, landasan keadilan adalah pribadi manusia dalam korelasi sosial. Dampak korupsi terhadap sila kelima Pancasila. Berbagai dampak korupsi yang terjadi di kalangan masyarakat akibat tindakan oleh para pejabat ataupun wakil rakyat, yaitu yang pertama, dampak korupsi terhadap ekonomi, yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang kedua, penurunan produktivitas. Yang ketiga, meningkatnya hutang negara. Yang kedua itu dampak sosial dan kemiskinan, yaitu mahalnya jasa dan pelayanan publik, meningkatnya kriminalitas. Yang ketiga, dampaknya korupsi terhadap birokrasi pemerintahan, yaitu matinya etika sosial politik, birokrasi tidak efisien. Masalah korupsi ini masih sulit untuk dihilangkan atau diberantas, belum lagi untuk menghilangkan masalah seperti pencurian atau perampokan yang bisa dilakukan untuk memberantas masalah tersebut, yaitu dengan cara meminimalkan peluang atau batasan dan melakukan tindakan antisipatif terhadap korupsi. Ini yaitu preventif dan sanksi hukum yang konsisten. Maka dari itu, nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam memberikan pemahaman kepada siswa ataupun mahasiswa mengenai penyebab apa saja yang akan timbul jika korupsi itu dilakukan, agar dapat menjadi benteng yang kokoh di masa depan, karena merekalah yang akan menjadi para pemimpin negara Indonesia ini di masa yang akan datang, dan agar mereka dapat menjadi pemimpin yang jujur dan amanah dalam mengembangkan amanah yang diberikan oleh rakyatnya.